Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Sahabat Tobi, kembali kita bertemu dalam pembahasan kita topik yang baru pada kesempatan ini. Adapun judul yang akan kita diskusikan adalah jalan yang dimurkai Allah. Ya, jalan yang dimurkai Allah. Nah, jalan tentulah merujuk kepada suatu cara hidup, dan kata murka itu biasa disematkan kepada sesuatu yang berada pada posisi yang tinggi, ya, seperti raja, ya, maharaja murka atau murka tingkat dewa dan sebagainya. Nah, kemudian merujuk pada judul ini, di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di mana pada ayat ke-7 bagian kedua ini, kata murka atau disebut maghdub ini adalah sebenarnya permohonan agar dijauhkan dari orang-orang yang terdahulu yang dimurkai Allah. Artinya dimurkai di sini adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, siapakah orang-orang yang berada dalam jalan yang melampaui batas? Ya. Mengapa Allah murka dan bagaimana solusinya? Melampaui batas. Apakah melampaui batas itu ketika kita membangun rumah kemudian melewati batas patok tanah kita? Ya, mungkin bisa jadi. Nah, untuk hal ini mungkin kita bisa mengulik bagaimana kisah yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dan kisah itu abadi, ya. Begitu banyak umat-umat terdahulu yang Allah murkai, dan ini semua disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam surat Al-Ankabut, ya, kemudian surat An-Najm, dalam surat Qasas, Qaf, dan sebagainya. Bagaimana kisah Qarun dan Fir'aun, bagaimana umat atau kaum Samud, kaum Ad, umat Nabi Lut, ya, bahkan umat Nabi Nuh yang itu jauh sebelum pada masa Rasulullah. Nah, mungkin kita berpikir bahwa orang-orang yang dimurkai Allah itu adalah orang-orang yang jauh dari sumber-sumber ataupun penyampai kebenaran dalam Al-Quran. Lantas bagaimana dengan Sa'labah? Beliau hidup di masa Rasulullah, dan beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah, ya, orang yang langsung bertemu dengan Rasulullah. Bagaimana akhirnya Sa'labah sampai di akhir hayatnya zakatnya itu tidak diterima Allah, bahkan sampai berganti pada sahabat Utsman bin Affan, ya, sampai akhir dia menutup hayatnya Allah tetap tidak menerima zakatnya. Lantas bagaimana solusinya? Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-19 bahwa dalam setiap hartamu itu ada hak orang lain. Tentu dalam hal ini, apa-apa yang telah Allah amanahkan kepada kita, baik itu berupa kekayaan, jabatan, harta, bahkan pengetahuan yang kita miliki, yang itu sebenarnya adalah yang paling mendasar, karena pengetahuan itulah sumber mengalirnya kekayaan, harta, dan sebagainya. Maka sampaikanlah hal-hal yang bermanfaat, khususnya
bagi orang lain dan diri kita sendiri, yang ini menuju kepada hablum minan nas, dan ini dapat menunda kemarahan Allah. Demikianlah sahabat Tobi, mudah-mudahan apa yang telah Allah amanahkan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menunda murkanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.